Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Selasa. Hari ini Selasa 28 Februari 2023. Di hari kedua pekan ini kita coba untuk lihat bagaimana kondisi terkini dari pergerakan emas. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita coba lihat bagaimana hasil dari pemetaan satu hari kemarin yang kita hanya buat kecil karena dari sisi range juga tidak terlalu banyak. Kita bahkan hanya menggunakan yang lebih kecil ya. Bahkan kita bisa hanya menggunakan yang lebih kecilnya. Kemudian dari sisi hasil ya, dari sisi hasil kita lihat pertama di posisi buy stopnya tidak kena, kemudian jatuh atau turun lagi hingga menyentuh posisi pending ordernya di 18.07 ya. Posisi buy sell stopnya tersentuh di 18.07.49 dan ini benar-benar tersentuh. Kemudian setelah itu dia bergerak naik ya, bergerak naik. Maka apa yang terjadi, apa yang kita lakukan ketika satu posisi tersentuh? Sudah sering kita sampaikan, ketika satu posisi tersentuh atau kita entry langsung, yang kita pertimbangkan adalah bagaimana resikonya, bagaimana recovery-nya. Ada 3 jenis recovery yang selalu kita sampaikan. Yang pertama dengan cut loss, yang kedua dengan switching, yang ketiga dengan averaging. Mana di antara 3 ini yang kita ambil? Kalau kita suka dengan stop loss ya silakan dibatasi sesuai dengan batas toleransi kita. Apakah 2%, apakah 500, 300 itu adalah pilihan. Ya, kita sendiri sering menggunakan switching dan averaging ya, 300 di arah yang berbeda. Kadang switching, kadang menggunakan averaging di arah yang berbeda. Sehingga ketika tersentuh kita bisa menarik 300 di atas ya. Kita bisa menarik 300 di atas untuk menempatkan posisi buy stopnya. Apakah kita menggunakan switching atau averaging, sekali lagi adalah pilihan kita masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan switching silahkan, artinya dihentikan stop yang sell-nya, kemudian buy-nya kita tambahkan. Atau bahkan kita menggunakan averaging dengan tetap menempatkan posisi sell dengan tidak menghapus, kemudian buy-nya kita naikkan, lot-nya kita naikkan. Di mana hentinya saat kerugian itu bisa kita minimalisir. Itu intinya. Jadi dalam satu recovery adalah upaya kita untuk meminimalisir tingkat kerugian dan segera exit. Baru setelahnya kita melihat kembali update-nya. Kita lihat yang terkininya. Ketika pergerakan berat ke bawah, sudah terlihat di sana berapa kali turun tapi gagal. Setelah kita lihat dari sisi historinya, berapa kali gagal ditolak. Maka yang berlaku adalah perhatikan karakternya, perhatikan strukturnya, perhatikan levelnya. Kemudian kalau kita mau entry, apa yang buat trigger kita, sehingga kita memilih entry di situ. Ketika tidak ada, maka kita ikuti. Fungsi pertama karena sudah tersentuh adalah membuat satu pengamanan atau recovery, sehingga ke depan naik pun tidak masalah, turun pun juga menjadi keuntungan tersendiri. Sehingga ketika
naik dengan jarak yang sama pun kalau kita menggunakan recovery sudah dipastikan bisa meminimalisir tingkat kerugian. Setidaknya walaupun dengan menggunakan averaging tidak menutup, tetapi kalau kita sudah naikkan lotnya, maka setidaknya kerugian bisa kita minimalisir. Setelahnya kita ikuti kondisi terkininya. Perhatikan step by step analisa kita ya. Karakternya bagaimana? Kemudian dari sisi strukturnya bagaimana? Dari sisi struktur itu akan ketemu high atau low-nya, posisinya bagaimana, kemudian akan kita bisa lihat ini akan cenderung naik atau turun. Kemudian kita bisa melihat levelnya ya, apakah di level itu lewat atau tidak. Kalau di level terdekatnya sudah dilewati dengan penuh atau dengan kekuatan yang besar, tentu ada kecenderungan untuk berlanjut. Sehingga disitulah kita menempatkan posisi kita. Kenapa kita menempatkan buy stopnya di sana? Karena kita ingin menempatkan area itu di atas level terdekatnya. Kalau pas berada di levelnya, berpotensi nanti akan mantul ya. Tapi ketika lebih jauh menjauh dari level, ada peluang untuk berlanjut. Itu pun tetap kita pertimbangkan nanti ketika tersentuh, kita tetap pertimbangkan antisipasinya. Targetnya kita taruh di 18-19 ya, dengan pertimbangan sisi sebelah kiri ada level. Kemudian kalau kita tarik garis kemarin ada area retracementnya atau koreksinya, kita sambungkan dengan level sebelah kirinya. Kemudian range-nya kita gunakan yang dekat ya, bahkan kita gunakan yang lebih kecil dari sebelumnya. Kira-kira sekitaran itu. Jadi di atas dan di bawah akan mendekati levelnya ini. Termasuk ketika turun juga kita siapkan untuk koreksinya di sini. Sehingga targetnya berada di antaranya ya, targetnya berada di antara, baik sell maupun buy-nya targetnya di antaranya, sehingga cukup realistis di sana. Terbukti ketika naik buy-nya tersentuh dan targetnya juga tidak beda jauh, tidak terlalu melenceng jauh dari yang sudah direncanakan. Namun demikian ternyata tidak sampai menyentuh range yang kita sudah pertimbangkan ya, ternyata jauh lebih pendek. Baik, kita lanjut untuk hari ini ya, biar jadi evaluasi, jadi bahan koreksi ya, masing-masing silakan nanti melakukan koreksi ketika tidak bersahabat, ketika salah dan sebagainya. Hari ini kita lihat di candle terakhir ada candle bullish ya, ada candle bullish. Itu artinya yang mendominasi adalah candle naik. Kemudian kita lihat histori sebelumnya, ini sempat koreksi turun, diingat sempat koreksi turun dan ini ada kekuatan besar di sana, di mana ketika mendekati area ini disentuh kemudian berbalik, disentuh kemudian berbalik. Maka hati-hati, bullish akan jauh lebih kuat ketika melewati area ini. Sebaliknya ketika tidak mampu maka dia akan kembali turun. Akan kembali turun mendekati level di bawahnya. Jadi kalau saya buatkan satu ilustrasinya, kira-kira begini ya, naik,
koreksi sampai di area ini, kemudian tidak mampu melewati, akan kembali naik lagi. Ketika tidak mampu melewati, akan berpotensi kembali lagi ya. Bahkan mungkin belum tentu juga turunnya sampai di sini. Mengingat dari sisi high dan low-nya masih menuju ke atas, sehingga akan cenderung lebih kuat naik. Sehingga kita menempatkan posisi kita, baik kita lebih aman di atas levelnya. Kita tempatkan posisi buy-nya di atas levelnya di 1820.83. Sampai di mana kira-kira peluang naiknya? Ya, kita hitung kira-kira sampai di atas ya. Targetnya sampai di sini. Atau sekitar 500 ya, sekitar 500. Targetnya di harga berapa ini, yang 1826.29 ya. Kita taruh targetnya di sini. Targetnya di 1826.29. Sementara ketika dia ternyata tidak mampu di sana, tidak bisa melewati, dan mungkin di area ini mulai berbalik, ya silahkan nanti lihat di posisi puncak ini, adakah di situ loss momentum, adakah di situ rejeksinya atau bahkan perubahan warnanya. Sebelum itu ada, kita fokus ke buy. Sementara ketika dia turun, ada peluang untuk melewati area levelnya di sebelah kiri ya. Ini banyak sekali disentuh di sana, sehingga kita uji di sana. Dari titik running kira-kira sekitar 300-an ya. Kita bisa menempatkan posisi sell kita ya. Sebenarnya bisa saja kita menempatkan sellnya di bawah bukaan hari ini, tetapi karena targetnya cukup dekat sekali, sehingga kita lebih baik ambil yang lebih jauh ya, lebih aman. Cari amannya, kita cari yang lebih jauh. Oke, 500 sekian. Sementara range-nya kita akan gunakan 1 hari sebelumnya yang lebih panjang, atau di 2 hari sebelumnya. Karena hari ini cukup pendek, kalau kita menggunakan hari ini bisa saja ya, kita gunakan hari ini dulu untuk range-nya, sehingga ketika bergerak naik akan mendekati levelnya di sini ya. Kemudian bergerak turun, kita coba perkirakan di kisaran ini ya. Ya, karena itu kita manfaatkan peluang-peluang yang ada, meskipun hanya 1-2 kali, yang terpenting bisa memenuhi target harian kita ya. Kalaupun di kondisi yang sulit kita dapatkan, ya sudah, kita terima berapapun itu yang ada. Kemudian dari sisi puncak lagi ya, kita menempatkan koreksi di 1829. Ini koreksi, dan mungkin bisa jadi titik jenuhnya ya. Kalau kita lihat nanti ada penolakan banyak, ada konfirmasi, maka menjadi titik jenuhnya. Karena itu kita manfaatkan aja di koreksinya 1829.43 ya. Koreksinya di sell limit 1829.43.
Kemudian kita bisa ambil koreksi di bawah. Dekat sekali ya. Oke, sementara kita tempatkan dulu yang cukup jauh aja dulu. Kita menempatkan posisi sell stopnya di sini di 18.12.32 ya. Bagi yang mau menempatkan eksekusi langsung, buy misalkan silahkan saja. Nanti yang terpenting di bawahnya dikasih antisipasi. Buy-nya target yang terdekat tentu di ujung sumbunya 18.20. Kemudian recovery-nya taruh jarak yang sama atau tarik 300 ke bawah. Kemudian buat pending order dengan nanti menggunakan switching atau averaging silahkan. Saya menggunakan area-area yang lebih aman dan pergerakan sudah mulai terlihat jelas di sana. Kalau naik menyentuh di area ini tentu sudah punya kekuatan buyernya. Termasuk ketika turun menekan di area bukaan ya, tentu sudah punya kekuatan lebih ya, apalagi melewati levelnya. Kalau tidak melewati levelnya dia akan memantul, aman posisi kita ya. Kemudian targetnya di mana? Di sell yang kita rencanakan ya. Targetnya mendekati levelnya di sini ya. Kita taruh agak di atas. Ini untuk targetnya dari sell stopnya. Kemudian dari sisi range ya tadi kita menempatkan koreksi berada di 1804 dengan buy limit di 1804.22. Oke, nanti kalau dia sudah breakout di atau melewati di area koreksi ini atas atau bawah, maka kita gunakan yang lebih besar, lebih panjang, walaupun tidak terlalu jauh ya. Ini juga cukup dekat di sana, termasuk yang di bawah. Ini kalau kita lihat di sisi sebelah kiri nanti akan kelihatannya. Dari sisi sebelah kiri nanti akan kelihatan. Kita menggunakan time frame di H4 nanti akan terlihat di situ ya. Dari time frame H4 nanti akan kelihatan di situ ada levelnya ya. Di sini ada levelnya. Kemudian di puncak pun ada levelnya ya. Di sini ada levelnya. Sehingga cukup berdasar kalau kita nanti menggunakan area-area itu. Diingat yang kita lakukan hanya untuk pemetaan satu hari ya. Bukan untuk yang swing trading atau yang berhari-hari. Kita cukup menggunakan rencana-rencana dekat dulu. Itu pun nanti bisa kita lakukan update menyesuaikan dinamika. Ketika ada pergerakan yang signifikan, ya kita lakukan evaluasi, kita lakukan analisa ulang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit yang bisa kita sampaikan. Ya, selebihnya kembali pada style masing-masing. Jangan lupa setiap transaksi, setiap yang sudah kita entrykan selalu kita pertimbangkan resiko dan recovery-nya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.